Seminar menjadi orang muda bahagia yang membawa kesejahteraan bersama dan mampu mewujudkan moderasi beragama. Kegiatan ini berlangsung di Santo Gregorius Kota Bumi, diikuti oleh 30 anggota KMK yang ada di 3 paroki, Santo Agustinus, dan Santo Gregorius Kota Bumi. Makin bucin, makin ini jelek kan, makin dicuekin, makin sakit hati kan, tapi makin bucin anehnya. Itu never ending story, jadinya tuh putus kayak gitu, capek. Ya, tapi bayangkan yang dua-dua orang sehat ini berkeluarga. Gitu. Jadi dua-duanya sama-sama tahu boundaries, tahu sama-sama gimana mencharge diri sendiri, tahu gimana caranya masing-masing saling membantu pasangan, membantu, bukan memenuhi masalah dari si pasangan. Ya, jadi teman-teman, salah satu gejala kalau kita pacaran toksik itu adalah selama pacaran kita lebih banyak capeknya. Kita lebih banyak capeknya. Happy nggak ketemu ayam? Ketemu happy. Kok pulang ketemu ayam capek ya? Banyak tuntutan, banyak permintaan, gua harus begini, gua harus selalu kuat, padahal gua lagi lembek gitu. Nah itu, ya itu pertanyaan berarti ya teman-teman ya. Oke. Terus berkaca pada pengalaman kehidupan pernikahan orang tua, bagaimana dengan saya? Nah ini kan menarik ya. Tadi kalau mau keluarga orang muda bahagia di tengah keluarga, tapi sometimes keluarga saya aja udah gak happy. Orang tua saya berantem mulu, mainannya kayak The Guardian of Galaxy, ya kan? UFO aja terus gitu, UFO terus. Gimana saya mau happy, Bu? Kita bisa happy ketika kita bisa tahu kalau oh, orang tua saya mau mencoba bertahan, satu. Yang kedua, oh, kalau orang tua saya punya masalah seperti ini, nanti kalau saya jadi orang tua, saya mesti gimana? Iya kan? Biasanya saya suka ngajak anak muda yang masuk soal orang tuanya, saya ajak dia buat analisis orang tuanya. Papa kamu orangnya kayak gimana? Bapak kamu kayak apa? Ibumu kayak apa? Oke? Kira-kira masalah mereka gimana? Di sini, gini. Biasanya anak kecil tuh tahu kok. Mama sih orangnya keras. Mama tuh gak mau ngalah. Jadi papa ngerasa mama itu selalu mendominasi papa. Nah itu problemnya kan. Berarti nanti kamu cari pasangan yang kayak apa? Gitu. Oh gitu ini. Ya orang tuamu gitu. Saya dapat jelek-jelek gara-gara orang tua saya berantem dulu. Apakah ada hubungannya? Coba yang lagi buat skripsi. Apakah ada hubungan dengan jumlah frekuensi orang tua berantem dengan penurunan nilai akademis? Bahasa skripsi banget ya. Iya, masalahnya nggak ada hubungannya. Oh pusing, ada masalah pusing bu, stres, masalah saya pusing belajar dengan saya bilang. Saya bilang ini, kamu belajar di rumah, di kamar. Kesimpulan dari kegiatan seminar hari ini. Dalam acara kali ini saya sangat mengapresiasi sekali ya untuk anak-anak muda yang masih ingin ikut kegiatan gereja, kemudian juga masih ingin membina kesehatan mental mereka sendiri, karena ketika seorang remaja Katolik bisa, orang muda Katolik bisa membina mentalnya jadi jauh lebih baik dan lebih positif dalam kerangka gereja, dalam kerangka ajaran-ajaran Tuhan Yesus, itu akan sangat membantu mereka untuk bisa menjelang masa depannya yang jauh lebih baik. Entah itu memenuhi panggilan-panggilan mereka secara pribadi maupun secara gereja. Oke. Bu, sejauh mana Ibu melihat orang muda sekarang itu memahami atau kesehatan mental itu mereka dari perspektif mereka bagaimana sebagai ibu, sebagai dosen gitu? Iya, yang pasti mereka sangat punya awareness yang sangat tinggi. Ya, dengan kesehatan mental mereka dengan mudah bisa mengakses. Hanya saja mereka butuh
kesalahan tentang apa yang mereka sudah peroleh itu apakah sudah benar atau tidak gitu ya. Tapi secara keseluruhan mereka sudah karena punya kesadaran yang cukup tinggi, mereka jadi sekarang lebih tertarik untuk mencari bantuan baik secara profesional maupun secara gereja gitu. Oh, oke. Ibu bisa berikan semacam tips ya. Kalau stres dulu beda dengan stres sekarang. Orang muda yang ibu lihat sekarang, mungkin semacam apa kiat-kiat yang harus ibu sharingkan kepada mereka supaya bisa mengatasi stressing mereka itu, Bu? Oh, yang pasti mereka harus aware sama diri mereka sendiri yang pertama. Kemudian mereka mengakui kalau mereka pasti punya masalah. Dan yang pasti mereka harus yakin bahwa mereka bisa mencari dukungan dari lingkungan mereka yang terdekat. Ya, karena mereka perlu bicara atau mungkin mereka perlu mendapatkan arahan tentang bagaimana mereka bisa mencari pertolongan ketika mereka tidak bisa mengatasi masalahnya sendiri. Gitu. Oke, Bu, tadi Ibu menyinggung tentang pelayanan Ibu tidak membatasi orang Katolik saja. Bisa diceritakan sedikit pelayanan Ibu terhadap kelompok-kelompok yang non Katolik, bisa dikisahkan? Ya, karena kebetulan memang saya melayani di Keuskupan Agung Jakarta. Jadi kami memang untuk Keuskupan Agung Jakarta kan memang memiliki relasi yang baik ya dengan tetangga seberangnya gitu. Jadi mulai dari situ mereka jadi membuka diri juga untuk tahu bahwa pelayanan konseling di KAJ itu adalah profesional, bukan berdasarkan rohani atau keagamaan. Jadi mereka merefer dan mungkin dengan pengalaman umat mereka yang terbantu karena memang bantuannya diberikan secara psikologis, secara profesional. Jadi mereka merasa bahwa mereka dapat merujuk umat mereka untuk berkonsultasi di seberang-seberang gitu ya. Dan yang pasti memang kalau secara profesi saya sebagai psikolog seperti dokter dan lain-lainnya sebenarnya kami punya etika psikologi yang which is adalah melayani semua orang dari segala macam golongan. Kami nggak boleh membeda-bedakan. Oh, oke. Gitu. Maaf, Ibu dari paroki mana? Saya dari paroki Kristoforus Grogol. Grogol. Oh, oke. Sejak ini pelayanan psikolog, pertanyaan terakhir, apa yang Ibu maknai dari tugas pelayanan terhadap umat dari segi mungkin kesehatan mental atau yang lain? Ibu memaknainya bagaimana? Ya, yang pasti saya melihat pertumbuhan yang sangat pesat sekali ya, khususnya dari mulai generasi umat yang usianya mungkin dari yang usia baby boomer, dari mulai yang lansia, sampai yang dengan generasi anak muda dari mulai yang sudah bekerja sampai yang masih SMP, itu berbeda khususnya dalam perbedaan zaman, kebutuhan zaman seperti apa dan kebutuhan mereka tuh ternyata mereka bisa mencari tahu sendiri kira-kira mereka butuhnya apa gitu dibanding kita dulu yang mungkin tidak terlalu melek zaman dulu belum ada teknologi gitu ya Pak ya. Jadi mungkin bantuan yang diberikan baru sederhana sifatnya. Ya, baik. Terakhir sekali, apa yang menjadi pesan penting bagi kehadiran yang mendapat ilmu dari Ibu sebagai psikolog, apa harapannya? Harapan saya adalah anak Katolik itu semakin aware dengan mentalnya, karena mereka mental membangun gereja, mereka memasukkan gereja juga, kemudian juga mereka menjadi orang muda yang bahagia di tengah keluarga dan yang bisa menjadi kebahagiaan itu juga untuk sesama. Oke.